pengaruh iblis yang sangat kuat dan sangat besar atas alam nyata. Ternyata iblis itu bekerja sangat luar biasa di alam nyata. Banyak iming-iming dari iblis, banyak tipu daya dan muslihat iblis terjadi di alam nyata. Banyak orang-orang terpengaruh dan orang-orang menganut kekuatan iblis, menganut kuasa iblis. Mereka berdiam di dalam naungan iblis. Contohnya banyak sekali di zaman sekarang ini. Banyak warung-warung yang dulunya tidak terlalu laku, tidak terlalu laris. Mereka ingin merasakan kaya, ingin merasakan ramai dagangannya. Akhirnya mereka berkompromi dengan iblis. Akhirnya mereka bekerja sama dengan iblis. Akhirnya mereka datang ke dukun, datang ke paranormal, mereka minta pengelarisan, mereka minta jimat atau minta mantra atau minta doa. Pasti bukan datang dari Alkitab. Pasti yang digunakan bukan Alkitab. Dia datang lalu dia menggunakan pengelarisan, di mana pengelarisan itu menggunakan kekuatan iblis. Sehingga orang itu duduk, dia tenang di zona nyamannya di dalam naungan iblis. Itu hanya salah satu, masih banyak yang lainnya lagi. Anak-anak muda yang tidak pede mungkin karena wajahnya atau penampilan atau yang lain, akhirnya mereka terhasut oleh iblis. Banyak anak-anak muda sekarang itu nggak pede, nggak percaya diri untuk mendapatkan pasangan atau kekasihnya. Mereka nggak pede, nggak percaya diri. Lalu iblis masuk ke dalam hidup mereka. Iblis tahu ini kelemahan orang ini. Kelemahannya dia nggak pede untuk mendekati wanita. Dia nggak pede untuk mendekati pria. Akhirnya apa? Iblis mempengaruhi orang itu supaya orang itu mau menggunakan kuasa iblis, mau menggunakan naungan iblis. Akhirnya anak muda sekarang mereka pergi ke paranormal atau pergi ke dukun. Lalu mereka minta pemikat atau minta pengasihan. Entah bentuk jimat atau doa-doa. Dan pasti itu bukan datang dari Alkitab. Yang digunakan bukan ayat Alkitab dan bukan dari Alkitab. Mereka berkompromi dengan iblis. Mereka menggunakan kuasa iblis dan naungan iblis. Akhirnya setelah mereka datang ke paranormal dan dukun untuk mendapatkan pengasihan atau pemikat, mereka merasa agak pede. Gitu ya. Mereka lupa, mereka hidup di dalam naungannya iblis. Mereka hidup di dalam kuasa iblis. Masih banyak yang lainnya lagi. Contoh, orang pekerja ingin menaikkan jabatan di perkantoran ya, kerja di perkantoran ya. Lalu dia menggunakan pengasihan yang untuk banyak orang supaya wibawanya, supaya dia diangkat oleh bosnya. Dia datang ke dukun, ke paranormal, dia minta jimat, doa-doa. Pasti bukan dari Alkitab, pasti bukan ayat Alkitab. Itu semua adalah tipu muslihat iblis dan pengaruh-pengaruh iblis di alam nyata. Sebegitu dahsyatnya iming-iming dan tipu daya muslihat atau pengaruh-pengaruh iblis di alam nyata. Banyak orang dipengaruhi iblis di alam nyata ini. Banyak sakit penyakit yang datang dari kuasa iblis. Yang kelihatannya sehat-sehat saja, ternyata ada batu ginjal, ternyata itu adalah permainannya iblis. Lalu ada penyakit itu, penyakit ini, semua itu permainan iblis. Itu kenapa di dalam Alkitab mengajarkan mengenai doa kesembuhan, kuasa kesembuhan oleh kuasa ilahi, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang bisa menyembuhkan sakit yang dibuat oleh iblis. Di mana saya menyarankan kepada kalian semua, kalau kamu masih muda, kamu nggak pede cari jodoh, ya kamu perawatan dikit lah. Kalau kamu laki-laki ya kamu perawatan biar kelihatan tampan, biar kelihatan cucok gitulah. Kalau kalian wanita ya kalian perawatan deh. Kalian perawatan, kalian make up gitu,
biar kelihatan cantik, kelihatan mempesona, biar ada laki-laki yang mau deketin kamu gitu. Dan buat para pekerja, kalau kamu ingin naik jabatan, jangan main dukun-dukunan atau paranormal. Bekerjalah dengan giat, bekerjalah dengan rajin dan disiplin. Aku yakin kok bos kamu kalau lihat kinerja kamu bagus, disiplin, rajin, akan ada nilai plus di dalam benak pikiran bos kamu kok. Itu bisa meningkatkan jabatan kamu di dalam pekerjaan kamu. Gak usah main-main yang aneh-aneh. Bagi para pedagang juga, kalau kamu berdagang, berjualan, kalau memang gak laku ya kamu promosi. Kamu kasih diskon, kamu berjuang dong. Gak usah aneh-aneh. Karena apa? Itu hanyalah tipu daya iblis yang nanti itu akan merugikan kamu. Itu akan membuat kamu itu mati secara iman, dan kamu akan binasa, masuk ke dalam jurang kematian oleh karena iming-iming dan pengaruh iblis. Jadilah kamu pribadi yang bijaksana. Sebelum melakukan sesuatu, pikir-pikir dulu secara matang. Jangan asal-asalan melakukan sesuatu. Itu kenapa banyak orang-orang di luar Kristen, atau di luar ajaran Alkitab, kalau mereka sudah bermain dengan iblis, mereka mendapatkan manfaat dari pengaruh iblis, akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Banyak orang-orang di zaman sekarang ini, kelihatannya mereka kaya raya, kelihatannya mereka kaya, hartanya banyak, tapi mereka tidak mengindahkan Tuhan, tapi mereka tidak mengutamakan Tuhan. Mereka hanya sibuk mencari kekayaan dan menumpuk kekayaannya saja. Mereka meninggalkan Tuhan. Banyak orang-orang yang kelihatannya tampan, cantik, menggunakan kuasa iblis, lalu mereka menjauh dari Tuhan. Mereka sibuk pacaran, sibuk cium-ciuman, sibuk melakukan pergaulan bebas. Itulah tujuannya iblis. Iblis ingin mematikan iman kita sehingga kita menjauh dari Tuhan dan iman kita mati. Itu kenapa orang-orang yang dia kaya atau cantik karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan, kalau orang itu mengenal Alkitab, mereka percaya kepada Alkitab dan oleh kuasa Roh Kudus, mereka tidak terpengaruh iblis. Sekalipun mereka mendapat berkat, kekayaan, atau cantik ketampanan, mereka akan semakin melekat dengan Tuhan. Mereka akan all out kepada Tuhan. Seluruh waktu, seluruh hidup, seluruh kekayaan, semuanya untuk Tuhan. Semuanya dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Dia akan lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan dunia ini. Itu kenapa kita orang Kristen, kita penganut Alkitab, kita harus berbeda dari orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia sifatnya seperti itu, kita jangan ikut-ikutan seperti orang dunia ini. Kita datang dari surga dan kita akan kembali lagi kepada surga. Kita ada di dalam ajaran kebenaran, bukan ajaran dunia, bukan penganut iblis, bukan ajaran iblis. Itu kenapa di dalam gereja ada yang namanya kolektor, ada yang namanya perpuluhan. 10% hasil bulanan kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Tuhan. Itu kenapa ada perpuluhan. 10% dari hasil bulanan kita berikan kepada Tuhan sebagai rasa bentuk cinta kita kepada Tuhan. Dan setiap minggu ada kolektor, sumbangan sukarela. Kita memberikan sukarela, memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan secara sukarela. Kita kembalikan kepada Tuhan. Semuanya dari Tuhan, semuanya kembali kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Itu perbedaannya kita orang Kristen, orang surga dengan orang-orang dunia ini. Kalau orang-orang dunia ini akan berpikir, ngapain kita memberikan 10% kepada gereja, kepada Tuhan gak butuh uang kita. Lihat, dari ucapan mereka itu menyimbolkan kalau mereka terlalu mencintai dunia, mereka terlalu mencintai uang dan harta mereka. Lihat kan, ucapannya sudah kelihatan. Jadi kita adalah orang-orang surga, bukan orang-orang dunia. Jangan mencintai dunia melebihi Tuhan.
utamakan Tuhan, cintai Tuhan di atas segalanya. Ingat, dunia sementara. Kita akan kembali ke rumah Bapa, rumah kekekalan. Hilangkan pikiran-pikiran duniawi seperti itu.